Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Gina Ulfa Saifur Rahman MESY. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Cahyani Fitrisa dengan NPM 2151 020154. Dan selanjutnya ada Dwi Kun Cahyati dengan NPM 2151 020172. Lalu yang berikutnya ada Elia Nopikasari dengan NPM 2151 020177. Lalu yang berikutnya ada Enti Puspitasari dengan NPM 2151 020179. Dan yang terakhir ada Erla W. Karahayu dengan NPM 2151 020181. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi yang berjudul akad. Langsung saja ke pembahasannya. Akad berasal dari bahasa Arab yaitu akad. Secara etimologi mempunyai banyak pengertian, diantaranya mengingat, menghimpun, atau menyepakati. Sedangkan secara terminologi, akad yaitu perikatan di antara dua perikatan atau perkataan dari seseorang. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat akad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yaitu akid, orang yang melakukan akad. Adapun syarat atau kriteria dari akid diantaranya ahliyah dan wilayah. 2. Ma'aqud alaih atau objek transaksi. Ma'aqud alaih atau objek transaksi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, objek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan. Yang kedua, objek transaksi harus berupa mal mutakawim atau harta yang diperbolehkan syar'a untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, objek transaksi bisa diserah terimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan di kemudian hari. Seterusnya adanya kejelasan tentang objek transaksi. Berikutnya, objek transaksi harus suci, tidak terkena najis, dan bukan barang najis atau sigat. Sigat atau ijab dan kabul. Ijab kabul merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau akad. Adapun di sini syarat akad. Yang pertama adalah objek akad harus dihalalkan oleh syariah. Yang kedua harus berwujud atau ada. Yang ketiga harus diketahui atau harus jelas spesifikasinya. Dan yang terakhir harus bisa diserahkan. Selanjutnya pembagian akad. Yang pertama, pembagian akad berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syar'a. Yang pertama ada akad sahih, yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad sahih adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Yang kedua, akad tidak sahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya sehingga seluruh akibat akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian akad. Yang selanjutnya adalah pembagian akad berdasarkan dari segi penamaannya. Akad yang pertama adalah akad musamma, yaitu akad yang telah ditetapkan syara'. Syara' itu adalah hukum Islam seperti wajib, sunnah, makruh, haram, mubah. Nah, ini sudah ditetapkan syaratnya dan dalam hukum-hukum Islam itu telah ditetapkan juga, ada hukum-hukumnya juga. Seperti ada hukum jual beli, hibah, pinjaman, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada akad khairu musamma. Akad khairu musamma ini adalah akad yang penamaannya itu ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka di zaman sekarang. Yang selanjutnya itu berdasarkan disyariatkannya atau tidaknya akad tersebut. Yang pertama ada akad musyaroah. Akad musyaroah ini adalah akad-akad yang dibenarkan syara' untuk dilaksanakan dan tidak ada larangan terhadap akad tersebut seperti gadai dan jual beli. Nah, di akad yang selanjutnya ada akad mamnu'ah.
Akad mamnuah ini adalah akad-akad yang dilarang oleh syara untuk dilaksanakan. Seperti contohnya akad donasi untuk anak-anak di bawah umur. Setelah itu ada menjual anak kambing misalnya dari dalam induknya, itu dilarang dari akad tersebut. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan adalah pembagian akad. Pembagian akad dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan tanggungan dan kepercayaan bersifat. Yang kedua berdasarkan waktu yang dilaksanakannya. Dan yang ketiga berdasarkan akad pokok dan tambahan. Dan yang terakhir adalah berdasarkan tujuan atau niat dari pelaku si akad. Nah, materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akad. Prinsip yang pertama adalah kebebasan berkontrak, dan yang kedua adalah perjanjian itu mengikat. Yang ketiga adalah prinsip kesepakatan bersama. Yang keempat prinsip ibadah. Yang kelima ada prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kejujuran atau amanah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, materi yang terakhir yang akan saya sampaikan yakni hal-hal yang membatalkan akad. Nah, akad itu kan dapat berakhir disebabkan oleh beberapa hal. Nah, yang pertama, berakhirnya masa berlaku akad tersebut. Apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu, maka akad tersebut akan dibatalkan. Kemudian dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad. Akad ini kan terjadi oleh kedua belah pihak. Nah, seandainya salah satu pihak membatalkan akad, maka akad tersebut dianggap batal karena sifatnya tidak mengikat. Kemudian dalam akad, sifatnya itu kan mengikat. Suatu akad juga dapat berakhir jika yang pertama, jual beli yang dilakukan fasad atau terdapat unsur-unsur tipuan, salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Kemudian berlakunya kihar syarat. Kihar syarat itu seperti perjanjian antara pembeli dan penjual. Misalnya kalau pembelinya membuat perjanjian seperti saya mau beli buku ini kalau teman saya merasa cocok gitu kan. Nah, kalau seandainya teman dari pembeli tersebut tidak merasa cocok dengan buku itu, maka bisa dikembalikan. Itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak ya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu yang dapat membatalkan akad, yakni salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, maka akad tersebut akan dianggap batal. Baiklah teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, terima kasih sudah menonton.